aksi seorang diduga petugas parkir di Batubara mengamuk dan nekat melempari kaca steling gerobak pedagang hingga hancur karena diduga tidak mau memberikan sejumlah uang kepada petugas parkir. Ini juga udah lihat ya videonya, itu viral kan ya gitu. Sebenarnya nggak harus sih kejadiannya seperti itu gitu. Tukang parkir kan sudah mendapatkan jatah parkir itu dari motor dan mobil, ya kan, itu sebenarnya sudah cukup. Aksi tersebut belakangan viral karena terekam kamera warganet dan menyebar luas setelah diupload ke akun Instagram @medanheadline. Belakangan diketahui jika seorang petugas parkir yakni BS berusia 45 tahun merupakan warga Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Ia diduga mengamuk di tempat keramaian dan nekat melempari kaca steling gerobak pedagang jus milik pedagang bernama Ana dengan batu hingga hancur. Beruntung dalam insiden pelemparan batu itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir senilai ratusan ribu rupiah. Kan sebenarnya tidak boleh seperti itu, kan sama-sama mencari rezeki, mencari nafkah. Si tukang parkir dapat nafkah atau dapat rezeki dari parkir motor dan mobil, sementara si pemilik gerobak yang jualan ini juga dia mencari rezekinya melalui jualan di situ gitu. Tapi even walaupun misalnya ingin meminta, mungkin mintanya juga secara baik-baik gitu loh, jangan dipukul kayak gitu kan, kasihan gitu. Jadi dia juga ya ini banget ya, kasihan gitu. Lama setelah video viral, buntut dari aksi nekat pada Sabtu 16 Maret lalu usai jam buka puasa tersebut, pelaku langsung ditangkap polisi dari Polsek Indrapura pada hari Minggu atau 1 hari setelah kejadian. Kepada polisi, pelaku BS mengaku nekat melakukan pelemparan tersebut akibat sakit hati karena diejek oleh korban. Jadi kami dari Polsek Indrapura, Polres Batubara langsung mengecek TKP dan mengamankan yang diduga melakukan pelemparan steling dari para pedagang. Yang mengejutkan dari keterangan keluarga pelaku, BS rupanya sudah mengalami gangguan jiwa akibat narkoba sejak 7 tahun yang lalu. Pihak keluarga dan korban akhirnya sudah bermediasi. Keluarga BS bersedia mengganti rugi kaca pedagang yang pecah. Sementara pelaku BS di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba. Jadi tersangka itu sudah kita amankan, sudah kita boyong ke Polsek. Jadi dari pihak keluarga mengganti rugi juga untuk mengganti kaca steling yang pecah dari perbuatan si pelaku. Dan hasil dari pemeriksaan dari kepolisian bahwasanya si bersangkutan mengalami ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Dari pihak keluarga memang mengakui bahwasanya yang bersangkutan sudah 7 tahun mengalami gangguan jiwa dan sekarang yang bersangkutan sudah dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial Insaf di Medan. Saat kasus pelemparan batu rupanya dilakukan seorang ODGJ, di Makassar sebuah video viral setelah gerombolan anak muda tiba-tiba memasuki sebuah masjid, bahkan dengan membawa senjata tajam. Pada video yang terekam kamera CCTV masjid, tampak gerombolan pemuda itu satu persatu masuk masjid, lalu menganiaya satu jamaah masjid yang tengah sholat. Cara itu. Sudah. Sudah sembahyang ini. Sudah Kalau begitu. Buang pana, tidak aman meski kalau begitu. Ini adalah salah satu jenis perbuatan setan, di mana setan ini bisa memasuki tubuh manusia ketika orang itu tidak memiliki iman yang kuat. Juga yang ngegangguin gitu, apa nggak punya etika dan nggak punya hati dan perasaan banget ya kan? Coba kalau misalnya keluarga dia diperlakukan seperti itu gimana sih? Aksi sekelompok pemuda yang masuk masjid itu belakangan diketahui berada di kawasan Masjid Semansa 81, masjid yang berada di Rumah Susun Raja Wali Makassar. Insiden yang terjadi pada Selasa 19 Maret 2024 lalu itu terjadi saat jamaah tengah menjalani sholat subuh.
Ini adalah perbuatan tercela dan aku geram ya lihat perbuatan video tersebut. Artinya ini tidak bisa dijadikan contoh yang baik, dimana harusnya bulan suci Ramadan itu kita berlomba-lomba mendapatkan amal ya, berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, berlomba-lomba mendapatkan amal ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pembersihan dosa kita. Ini malah membuat dosa, apalagi yang dalam video ini adalah perbuatan ini dilakukan di masjid ketika orang-orang sedang beribadah. Nggak baik ya, contoh yang nggak baik. Ini pelajaran buat kita semua, jangan seperti itu ya. Apalagi ini kan bulan Ramadan, bulan suci, kita harus apa ya, harus mensucikan diri lah. Artinya harus bersih, jangan sampai seperti itu ya sama orang. Di tempat berbeda, kasus dugaan perselingkuhan perebutan anak antara pasangan Korea Singapura yakni Emmy BMG dan Aiden Wong yang juga menyeret nama pedangdut Tisha Ernie terus bergulir. Setelah Emmy resmi melaporkan Tisha Ernie dan Aiden Wong dengan tuduhan perzinahan dan menghalangi bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif. Kemarin didampingi tim kuasa hukumnya, wanita asal Korea Selatan ini kembali mendatangi kantor di Reskrimum Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait laporannya yang sudah dilayangkan sekitar 2 pekan lalu. Dalam proses pemeriksaan itu, Emmy BMG disodorkan 16 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kurang lebih 16 pertanyaan dari penyidik. Poinnya apa aja Bang? Nah, untuk poin-poin nanti bisa langsung Bang ya langsung ke penyidik aja sih. Kita saling hargain sama polisian. Kan keduanya, laporan keduanya sih. Kita fokusnya sama laporan perzinahan dan terkait pelarangan Ibu Emmy memberikan ASI. Gitu. So I feel like a lot of institution now trying to help me. So today I feel very supported. Yeah, especially policy institution. Ya, sejak laporan perzinahan dan menghalangi anak mendapatkan hak ASI eksklusif di Polda Metro Jaya, Emmy juga harus menjalani proses sidang cerai, termasuk status hak asuh anak di pengadilan Singapura. Sidang itu masih terus berlangsung setelah heboh kasus sang suami mengadu paksa anak-anak Emmy termasuk yang baru lahir. Drama perebutan anak itu makin sengit setelah kehadiran Tisha Ernie, pedangdut yang notabene statusnya masih dipertanyakan warganet. I want to divorce her. I told her I want to divorce her so many times last year. Maybe the stigma of divorce is too much for her. Amy, you have done a lot of things wrong. You have gone too far. I have no idea. I don't even know where is my husband and kids are. Singapura ada proses, tapi ya biarlah proses di Singapura. Kita proses di Indonesia aja sih. Jadi di Indonesia ada upaya hukum di kita, nah di Singapura juga menggunakan lawyer Singapura. Jadi udah dari Bu Emmy sih udah proses hukum di Singapura. No, Singapore one is in progress. Okay. Yeah, with a lawyer and a proper legal action is in progress. Hasil penyelidikan Polda sendiri memang masih prematur untuk disimpulkan. Tapi jika benar ada bukti keterlibatan Tisha Ernie dan Aiden Wong atas 2 hal yang dituduhkan, nampaknya sejoli yang diduga tengah mabuk asmara ini akan menerima akibat dari perbuatannya. Tapi yang jelas baik Tisha Ernie maupun Aiden Wong yang jelas tak akan tinggal diam dan akan menghadapi tuntutan hukum. Apalagi belakangan Aiden Wong mendapuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai juru belanya. Lantas bagaimana langkah yang dipersiapkan Emmy dan juru belanya? Anda menuduh saya membantu, sampai hari ini saya belum memberikan bantuan apapun untuk terkait dengan kasus tersebut. Saya hanya diminta untuk bersiap-siap, khususnya timnya Hotman Paris apabila diperlukan untuk kepentingan hukum anaknya. Ya, sampai hari ini saya belum melakukan perbuatan apapun. Bahkan surat kuasa aja belum ditandatangani. I don't want to make a comment on that now. Yeah, I want to say thank you again for all the Indonesian netizens and mummies, and now the police and all the institutions, they are focusing on my case, and I feel a lot of support from them. I really thank you. It's a really Indonesian magic and the power from all of you. Thank you again. Terima kasih.